Oke, sudah jam 8 malam. Selamat malam Mas Nugi, selamat malam rekan-rekan semua yang telah bergabung di Beta Talks malam ini. Topik malam ini adalah seri kedua dari topik yang dibawakan oleh Mas Nugi, yaitu tentang Selected by Extraterrestrials. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh William Tompkins. Jadi di bagian yang pertama, Mas Nugi telah menjelaskan tentang siapa itu William Tompkins, dan seandainya rekan-rekan, Bapak Ibu, misalnya pada waktu yang bagian pertama tidak mengikuti, bisa menonton di YouTube di channel Beta UV Indonesia. Nah, William Tompkins adalah seorang engineer. Dia ikut di US Navy dan juga banyak menjadi desainer untuk kapal, dan ternyata yang menarik di sini adalah William Tompkins juga mendesain pesawat-pesawat luar angkasa. Nah, tentang apa itu nanti akan lebih jelasnya dibawakan oleh Mas Nugi. Baik, saya serahkan ke Mas Nugi. Silakan Mas Nugi untuk membawakan untuk bagian yang kedua ini. Ya, terima kasih Mas Nur. Selamat malam semuanya. Pada malam ini saya akan membawakan mengenai bukunya William Tompkins, Selected by Extraterrestrial. Ini saya share dulu. Bagi yang belum mengikuti seri yang pertama, mungkin bisa melihat ke YouTube ya. Di YouTube itu ada video Selected by Extraterrestrial part 1 ya. Oke, saya akan mulai. Nah, ini kelihatan kan ya? Oke, ini merupakan part 2. Jadi di sini saya membahas 2 chapter dari buku William Tompkins, Selected by Extraterrestrial. Nah, siapa itu William Tompkins? Secara singkat, William Tompkins itu adalah dia seperti chief engineer ya, kepala insinyur ya, kepala tim insinyur. Ya, dia mostly itu di tim think tank-nya Douglas ya, di perusahaan yang pembuat pesawat di Amerika. Nah, kemudian dia pernah membuat yang namanya desain spaceship untuk Secret Space Program ya. Secret Space Program kepunyaan Amerika Serikat yang namanya Solar Warden. Nah, ini pernah dibahas di video tentang Secret Space Program yang waktu itu referensinya dari Corrigut. Ya. Oke. Lanjutkan. Nah, di sini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, saya akan ulangin lagi sekilas mengenai William M. Tompkins. Kemudian di sini kita hanya bahas 2 chapter ya. Naval and Planetary Star Mission, Unbelievably Beautiful Girl. Ini 2 dari chapter yang ada di buku ini. Buku ini emang 400 halaman, terus saya nggak mau terlalu banyak summary ya, biar bisa dibahas semuanya. Karena ada banyak sekali informasi menarik di buku ini. Oke, kita mulai dari sejarahnya si William Tompkins ini ya. Nah, William Tompkins ini dia udah meninggal sekarang ya. Dia kalau nggak salah meninggalnya sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi dia sudah meninggal. Dia lahir tahun 1923 di Los Angeles. Nah, dia tinggal hometown-nya itu di Hollywood ya. Lahirnya di Hollywood, tinggal di Hollywood, di Los Angeles ya. Los Angeles di Hollywood. Kemudian William Tompkins ini dia punya suatu bakat membuat desain kapal. Ya. Jadi senang bikin maket kapal angkatan laut. Jadi dia sampai diinterogasi sama
angkatan laut dikira mata-mata gitu. Karena kenapa dia bisa punya market yang detail sekali tentang apa kapal-kapal angkatan laut Amerika pada saat itu ya, pada saat Amerika sedang mau masuk ke Perang Dunia Kedua. Nah, tapi akhirnya William Tompkins di hire ya, direkrut di US Navy. Nah, kemudian William Tompkins juga pernah melihat peristiwa Battle of LA ya. Battle of LA itu waktu ada UFO mothership yang sangat besar di Los Angeles tahun 42 itu, nah, ditembaki oleh meriam artileri ya. William Tompkins melihat peristiwa itu. Nah, pada saat dia bertugas di US Navy, William Tompkins menjadi stafnya Laksamana Rick Obata. Ini adalah kepala dari Naval Intelligence ya, intelijen angkatan laut Amerika. Ya. Nah, khusus untuk divisi mengenai ancaman alien terhadap bumi. Ya, jadi zaman dulu sudah ada divisi Naval Intelligence yang seperti itu, dan karena itu William Tompkins mengetahui informasi-informasi yang didapatkan oleh intelijen Amerika yang dikirim ke Jerman. Ya. Jadi mereka ternyata mengetahui bahwa Maaf Mas Nugi, mungkin bisa di-unmute. oh kepencet ya? Iya, maaf jadi saya Oh iya. Jadi ulangin lagi. Jadi William Tompkins ini dia mengetahui bahwa Jerman itu sudah membuat Secret Space Program. Ini dibahas di Secret Space Program Corrigot di sesi beta talk yang sebelumnya ya. Nah, dan ternyata William Tompkins ini walaupun nggak punya background engineering, dia itu mungkin semacam apa ya? Dia tuh kalau menurut saya pribadi dia tuh semacam kontakti. Kenapa? Karena dia tuh berulang kali katanya dapat bisikan gitu, dan bisikan itu membuat dia tuh bisa mengepalai divisi think tank engineeringnya di Douglas. Di Douglas itu William Tompkins akhirnya dia membuat berbagai macam desain yang antara spaceship, colony base di luar bumi ya dan sebagainya. Oke, ini ada bisa dilihat nanti di slide-nya kalau di download-nya ada lengkap tentang apa tanggal-tanggal historinya William Tompkins ya. Jadi kalau dilihat dari historinya dia memang sangat berpengalaman di military industrial complex ya. Jadi dia memang orang yang bekerja di military industrial complex. Dia mengerti sekali tentang persenjataan militer, terutama yang terkait dengan US Navy karena customer-nya itu kebanyakan adalah US Navy. Oke, ini bersambung dari chapter yang sebelumnya ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ini kan di chapter sebelumnya sudah dijelaskan bahwa US Navy itu menganggap ada ancaman ekstraterestrial dan meng-hire beberapa korporasi untuk membuat sebuah space fleet ya, space fleet. Nah, di sini disebutkan modus operandi dari sebuah spaceship ya, naval vehicle system in space, sebuah spaceship adalah untuk bisa mensuplai secara militer planet kita ya dengan ofensif dan defensif spacecraft gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu sebenarnya William Tompkins itu sering mendapat semacam vision, semacam pop-up gitu ya. Dan dia tuh bisa mendesain sebuah spaceship tanpa punya background engineering.
Dan salah satu yang dia desain itu adalah salah satunya adalah spacecraft carrier yang panjangnya sekitar 2,5 kilometer. Jadi kalau mau jadi bayangan, kalau Star Wars itu Star Destroyer-nya 1,6 kilo, Super Star Destroyer 8 kilo. Ya, ini antara Star Destroyer dan Super Star Destroyer lah, sekitar 2,5 kilo. Nah, kemudian ya 2,5 kilo spacecraft carrier, kemudian 1,4 kilo space cruiser, kemudian 1 kilo space destroyer, kemudian 2 kilo space landing assault ship, kemudian 2 km space logistics support ship, 2 km space personal transport ship. Itu adalah desain-desain yang direncanakan oleh William Tompkins pada waktu itu. Dan memang ya pada saat itu dipikirkan, ditentukan bahwa US Navy adalah yang paling tepat untuk membuat space fleet ya, karena kan space fleet itu ya sama dengan Navy fleet ya sebenarnya secara operasional ya. Nah, dari chapter yang sebelumnya juga sudah dibahas bahwa yang namanya spaceship yang akan dibuat itu akan digerakkan dengan elektromagnetik ya, elektromagnetic propulsion ya. Jadi nggak pakai nuklir, nggak pakai chemical rocket, itu nggak, ya, karena dianggap nggak visible kalau pakai nuklir atau chemical rocket ya. Jadi yang memang sudah sejak awal dipikirkan para think tank di dalam grup itu bahwa yang paling masuk akal adalah menggunakan electromagnetic propulsion. Kemudian persenjataannya juga nggak pakai projectile ya, nggak pakai projectile, nggak pakai peluru ya, pakai ya apa sebutkan advanced light beam weapon ya, advanced light beam weapon. Kemudian disebutkan juga bahwa Space Battle Group yang akan dibuat itu akan diproteksi oleh sebuah electromagnetic shield ya. Nah, di sini dikatakan menggunakan antimatter dari Einstein Invisible Ship System. Kemudian setiap spaceship diprotek dengan individual shield. Nah, ini mengacu ke percobaan Philadelphia Experiment ya. Jadi dari sisi kemarin kita juga membahas bahwa William Tompkins mengatakan ya waktu itu US Navy mengadakan percobaan yang maksudnya sih membuat pesawatnya hilang dari radar, ternyata hilang beneran, kemudian teleportasi, kemudian time travel juga gitu ya. Nah, intinya sih dari situ US Navy punya semacam terobosan bisa membuat electromagnetic shield ya. Electromagnetic shield. Dan ini nggak cuma membuat dia hilang dari radar, tapi ya bisa hilang dari pandangan mata ya. Jadi kalau diprotek dengan Einstein electromagnetic shield ini bisa hilang dari pandangan mata. Dan ini katanya berguna untuk pesawat kapal-kapal penyerang dan kapal-kapal yang mengangkut Space Marine ya. Oke, dan pada saat si William Tompkins bercakap-cakap dengan temannya yang namanya Jim ya, waktu itu mereka think tank group di think tank itu grup pemikir ya di dalam Douglas ya, perusahaan military industrial complex. Nah, si Tompkins ini suka dapat pop-up, suka dapat vision. Antara lain visionnya itu dia tahu dia punya pop-up, oh alien. Alien tuh lebih lama hidupnya dari kita, tuh kan. Bisa 2000 tahun, ya bisa 4000 tahun, kita tahu dapat pop-up gitu kan. Dan temannya itu manggil si William itu Bill kan, bilang, Bill, kamu buat saya takut kan. Nah, padahal sebenarnya temannya si Jim itu juga sering dapat pop-up vision gitu juga, cuma nggak sesering si Tompkins ini. Nah, terus si William Tompkins mengatakan bahwa mereka itu maksudnya alien, itu seperti belalang, seperti grasshopper. Sangat besar, lebih tinggi dari kita. Kemudian mereka, alien itu,
telah kehilangan sayap dan kaki tengahnya, ions ago. Ions itu berarti ya jutaan tahun yang lalu. Kemudian mereka bisa berkembang biak dengan lebih cepat ya. Kemudian di sini si William Tompkins mengatakan bahwa ternyata menurut pop-up yang dia dapat, ternyata si alien itu membuat kita punya short life ya. Jadi kita kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan kisah-kisah orang zaman dulu, ya misalnya kayak di Bible ya, Noah itu kan hampir 1000 tahun ya umurnya ya. Dan memang di banyak referensi mitologi memang orang zaman dulu hidupnya lebih lama. Tapi kalau sekarang kan lebih cepat short life ya. Oke, dan kemudian si Bill ini saat ngomong tahu dapat semacam pop-up lagi ya. Dia ngelihat ratusan spaceship gitu ya. Kemudian di dalam ratusan spaceship itu ada ribuan tentara ya dalam combat gear ya. Tapi dia tentara alien ya. Dan sebutkan dia melihat mata mereka yang merah ya. Merah kayak isi perut. Oke, dan matanya itu besar sekali, hampir menutupi kepala mereka yang hijau katanya. Itu pop-up visionnya si William Tompkins ini. Nah, sekilas tentang William Tompkins, kalau misalnya pengen mengetahui yang sudah melakukan penelitian tentang sosok William Tompkins ini adalah Michael Salah dari exopolitics.org ya. Jadi dia memverifikasi bahwa William Tompkins memang benar pernah bekerja di tempat-tempat yang dia katakan itu. Jadi ini yang lebih sebenarnya dari sisi kredibilitas si William Tompkins ini jauh lebih bagus daripada Corey Goode ya. Kalau Corey Goode tidak sebanyak itu orang yang tahu tentang dia. Kalau William Tompkins memang dia tahu. Dia mengenal banyak orang dan orang-orang itu juga mengenal William Tompkins. Sebenarnya apa yang dikatakan William Tompkins mungkin tidak terlalu mengherankan kalau kita sudah mengikuti berita ufologi ini tentang military industrial complex ya. Kayak semacam Lockheed itu dikatakan oleh banyak insider memang punya banyak proyek-proyek rahasia yang berhubungan dengan reverse engineering alien craft misalnya kan. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi pada saat mendesain spaceship ya seperti sudah dikatakan sebelumnya, untuk propulsion memang yang dipilih yang non-rocket, non-nuclear system ya. Kemudian yang diriset pada saat itu adalah ion propulsion, electromagnetic propulsion kan. Nah, kenapa ion? Karena itu yang paling sederhana, ya, bisa dengan efisien bisa mendorong spaceship. Jadi misalnya kita punya kita membuat interplanetary journey ya dari bumi ke bulan ya. Nah, dengan masa spaceship yang misalnya 2000 ton ya. Waktu perjalanan itu hanya membutuhkan waktu 135 sampai 145 hari. Dan ion propulsion membuat sistemnya itu lebih efisien dan lebih murah pembuatannya. Dia hanya butuh daya sekitar 10.000 kilowatt ya. Kemudian konversi efisiensinya itu sekitar 70% ya. Cuma memang kalau pakai ion propulsion itu asumsinya ion propulsion hanya dipakai setelah pesawatnya itu keluar dari atmosfer. Jadi propulsi yang mendorong pesawat keluar dari atmosfer itu bukan ion. Bisa pakai propulsi apa aja, bisa pakai roket siapa aja, tapi nanti setelah keluar dari atmosfer yang mendorong pesawat itu dari bumi ke Mars itu pakai ion propulsion.
Ion itu apa? Ion itu adalah partikel ya, yang bermuatan. Partikel seperti elektron gitu ya. Nah, di sini memang didiskusikan berbagai macam jenis spaceship, battle cruiser, heavy ship gitu ya, transport ship. Jadi mereka mendiskusikan dari mulai lighter tone ship dulu ya. Oke. Nah, pada saat mereka berdiskusi dengan mereka ini maksudnya si Bill Tompkins dengan temannya Jim dengan beberapa teman di perusahaan-perusahaan yang lain, akhirnya mereka saling bertukar informasi dan ternyata memang nggak cuma di Douglas ya, di Northrop juga tahu bahwa ada ancaman UFO dan alien ya terhadap planet bumi ini. Kenapa sih militer mereka menganggap ada ancaman UFO dan alien? Karena memang ya di chapter yang sebelumnya saya sudah jelaskan UFO itu memang mengganggu dan sering menggagalkan percobaan, menyerang juga ya. Nah, seperti itu. Dan akhirnya timnya si William Tompkins ini juga ditugasi untuk membuat persenjataan ya, semacam light beam weapon ya untuk naval spaceship-nya. Yang light beam weapon itu harapannya bisa menjadi persenjataan yang bisa menjatuhkan UFO ya, atau ya spaceship lah. Nah, ini ada sekilas balik ya tentang Tompkins yang bercerita bahwa tahun 1953 US government, pemerintah Amerika tuh sangat naif terhadap alien. Pada periode itu disebutkan ya, kita tuh maksud pemerintah Amerika, kita tahu mereka menginvestigasi planet bumi kita. Nah, cuma kita berasumsi bahwa mereka itu hanya satu civilization ya. Tapi ternyata kita mengetahui bahwa ternyata ada paling tidak 19 tipe civilization, 19 jenis civilization. Dan mereka mereka udah menjelajah galaksi ya. Jadi ada banyak sekali ekstraterestrial. Paling nggak ada 19 extraterrestrial civilization pada waktu itu ya yang diketahui. Dan disebutkan juga bahwa menurut data yang diketahui oleh William Tompkins pada tahun 2015 itu pada tahun itu saja ada 30.000 abduction yang dilakukan oleh alien di United States ya, di Amerika Serikat. Dan menurut Tompkins fokus dari alien abduction itu adalah interbreeding. Interbreeding itu maksudnya ya persilangan ya, perkawinan antar spesies antara manusia dan alien. Disebutkan bahwa itu adalah tidak etis dan ilegal. Nah ini yang menarik. Pada awal Perang Dingin, para tim pemikir think tank dari Douglas itu menganalisa awan yang berwarna aneh ya. Dan awan ini merefleksikan hampir seluruh spektrum warna ya. Jadi berarti ya warnanya kayak pelangi kalau merefleksikan hampir seluruh spektrum warna. Nah, disebutkan bahwa awan ini pertama kali muncul di pantai barat di West Coast Amerika Serikat. Kemudian muncul di beberapa lokasi di seluruh penjuru Amerika Serikat. Kemudian setelah studi yang ekstensif ya, studi yang dalam, para tim pemikir ini think tank menghubungi Army Chemical Warfare Division ya. Divisi Angkatan Darat yang bertugas di perang kimia ya, divisi perang kimia. Nah, ternyata pemimpinnya General Stelson itu juga concern ya, karena dibilang awan
awan yang mirip gas ini itu aneh gitu kan. Chemical analysis dari US Army ya ternyata menunjukkan result yang sangat mengejutkan ya. Ternyata menurut analisa itu extraterrestrial gas yang sering di drop di planet bumi kita, dan itu menurut mereka itu untuk untuk main kontrol ya, untuk mengontrol pikiran kita. Jadi kalau menurut si Tomkin ini kita ya kayak dipanen gitu ya. Kita kayak dipanen. Kenapa dipanen ya? Karena kita mau diambil, culik-culikin, interbreed gitu ya. Karena di luar angkasa juga kalau menurut Korikut itu komoditi yang laku itu ya memang DNA ya, biological. Jadi kita kayak dipanen gitu ya. Kemudian juga dicurigai ada beberapa penyakit-penyakit baru yang muncul di pantai barat di West Coast dan kemudian pindah ke East Coast, ke pantai timur. Itu juga dicurigai asalnya ya dari awan-awan itu ya. Nah, kemudian disebutkan bahwa memang setelah mereka membuat sensor, mereka mendeteksi itu alien bacteria yang bisa berpengaruh terhadap populasi dari hewan dan manusia. Oke, sorry. Kok jadi gini? Oke. Kalau menurut William Tompkins, ada suatu ras alien, ya, ada suatu ras alien yang mempengaruhi riset dan desain pesawat-pesawat militer dan komersial, ya, terutama di Amerika Serikat. Jadi ini berdasarkan pengamatannya. Jadi dia pernah mengamati ada sesosok wanita Asia, ya, sosok wanita Asia. Dia tuh muncul pada saat timnya Tomkin lagi mendesain pesawat heavy transport XC-132. Nah, pada saat itu ya wanita Asia itu muncul, kemudian terlihat mencatat ya. Jadi mereka mengira ini semacam recorder atau asisten ya. Perawakannya seperti wanita Asia, tinggi, slim gitu ya. Ya bajunya baju yang plain dress gitu ya. Cuma dibilang sangat cantik tapi cirinya seperti orang Asia. Dan diperkirakan masih umur 19 tahun ya. Nggak ada yang tahu background-nya itu dari mana. Udah pasti dia punya secret clearance dari Air Force karena dia bisa masuk ke tim yang mendesain pesawat heavy transport XC-132. Itu termasuk project yang top secret soalnya ya. Nah, ya nggak semua orang katanya bisa dapat clearance seperti itu ya. Jadi, si wanita Asia ini kan bisa mengalahkan pemikiran-pemikiran tim-timnya teman-temannya Tomkin yang ada di tim advanced design. Pemikiran si wanita Asia ini sangat precise ya. Terus dia kayak seperti menguasai masalah. Dia mempresentasikan pemikirannya dengan sangat bagus. Seperti seakan-akan
dia mewakili satu divisi engineering gitu ya. Jadi seakan-akan ya dia tahu semuanya ya. Dan dia mengetahui banyak bidang ya. Mengetahui tentang propulsion, aerodinamik, structure, elektronik. Itu menurut Tomkin itu seakan-akan tidak natural ya. Nggak mungkin orang tahu sebegitu banyak ya, tahu propulsion, aerodynamic, structure, dan elektronik. Dan kadang dia itu terus Tomkin punya pernyataan sangat menarik. Dia bilang wanita ini muncul dan kadang-kadang juga sekarang nggak ada di situ gitu ya. Nah terus disebutkan bahwa Tomkin tuh menduga apakah wanita ini terkait dengan alien. Nah Tomkin punya banyak argumen tentang itu ya. Karena Tomkin tuh punya suatu analisa bahwa ada satu tipe alien yang memang membantu mempush risetnya Amerika Serikat gitu ya, military industrial complex-nya ke United States. Nah, ya dan kemudian si Tomkin juga akhirnya mengetahui bahwa ternyata pada waktu itu dia tuh bukan 19 tahun, dia tuh baru 13 tahun itu anak kan. Jadi entah ini anak super genius itu atau ini anak anak cewek ini ya dibilang Tomkin ya alien gitu kan. Kemudian disebutkan bahwa ternyata muncul dia pernah melihat selain wanita ini di tempat yang lain dia melihat sesosok wanita Asia yang sama persis ya dengan wanita tadi gitu kan. Jadi kayak klonnya gitu. Ternyata ada di tempat yang lain gitu kan. Akhirnya dia curiga ya bahwa ada yang mempengaruhi, ada yang sengaja memboosting R&D dari military industrial complex dan dia curiga itu dari alien. Oke, nah di sini Tomkin bercerita mengenai apa yang dia dapatkan, informasi mengenai beberapa hal, ya, seperti Kenneth Arnold, penampakan UFO Kenneth Arnold, ya, ada 9 saucer, ya, yang muncul, ya, east of Seattle, kemudian ada UFO yang crash di Roswell, New Mexico, dan kemudian pada tahun 50, menurut Tomkin, itu adalah pertemuan pertama antara Presiden Truman dengan alien. Nah, kemudian menurut Tomkin, 2 minggu sebelum Roswell, sebelum crash di Roswell, ada peristiwa yang aneh. Kenapa? Pada tanggal 7 Juli 1947, menurut berita di Los Angeles, itu pilot-pilot airlines itu melihat banyak flying saucer. Lebih besar dari pesawat transport dan ya terbang dalam formasi pada kecepatan tinggi. Nah, karena hampir setiap hari di report bahwa dilihat UFO itu ya di 33 negara di bagian barat Amerika ya. Nah, akhirnya pesawat-pesawat militer memburu UFO tersebut ya di Pacific Coast ya. Nah, cuma memang itu tidak diakui ya karena ya itu dibantah bahwa ada peristiwa itu, tapi ada beritanya sebenarnya di koran kan. Berusaha ditutup-tutupi. Kemudian ya pesawat-pesawat angkatan udara Amerika juga melakukan reconnaissance, mereka juga melakukan di foto UFO itu kan, kemudian diamati. Ya. Nah, jadi memang sebelum crash di Roswell katanya ada banyak peristiwa ya, 7 Juli 1947 itu menurut William Tompkins. Kemudian ada peristiwa antara Eisenhower dengan alien. Ini di awal Maret 1954.
Nah, jadi ini juga sejalan sama ininya ya. T. Tompkins tuh selalu sering melihat vision. Antara lain visionnya itu ada massive alien naval base ya, yang ribuan mil panjangnya, dan itu ada di salah satu sektor di galaksi kita, gitu kan. Jadi Tompkins tuh bahkan bisa melihat seperti itu. Kalau misalnya Tompkins itu ya cuma delusional, itu mungkin nggak masalah. Masalahnya tuh yang dia bayangkan itu bisa dia wujudkan, karena dia banyak bisa jadi apa? Dia kayak semacam inventor ya, tanpa punya background engineering. Kan pop up aja gitu, cepret gitu kan. Nah, ada beberapa image ya dan informasi yang diketahui oleh Tompkins. Jadi misalnya ya disebutkan oleh Tompkins ada 5 alien ship yang mendarat di Edward Air Force Base itu di tahun 1954. Kemudian mereka menanyakan kepada Ike Eisenhower apakah boleh menculik manusia bumi. Kemudian apakah boleh istilahnya apa ya, ini menginjek informasi ke kepala manusia bumi tentang apa yang terjadi di galaksi kita gitu kan. Nah, terus kalau disebutkan oleh Eisenhower, ya dia nggak bisa menstop ya alien itu untuk mentransmisikan informasi ke beberapa orang. Jadi memang kalau di ufologi itu ada orang-orang yang sering dapat semacam informasi gitu ya. Ya mungkin channeler katanya kan, atau orang-orang tertentu. Dan ini memang sempat menurut William Tompkins sempat dikatakan oleh alien itu, apakah mereka mau memilih ya, beberapa dari kita, kemudian ya terus ada juga yang mau menculik, ada yang mau mentransmisikan informasi. Dan menurut ya Tompkins ya itu salah satu dari alien itu yang mentransmisikan informasi ke kepalanya, karena si Tompkins itu sering dapat semacam ide gitu. Orang lagi diskusi electromagnetic propulsion, dia nggak punya background science sama engineering, bisa nimbrung, dan ternyata dia yang bisa men-solve masalah. Nah, terus si Tompkins bilang sama temannya Jim ya tentang hal itu. Terus si Jim itu bilang, iya benar kan, dibilang bulan kemarin kita berdua dapat message di kepala kita bahwa kita harus membuat komputer yang mikro ya, yang kecil ya. Kemudian komputer itu harus sangat kecil, kemudian bisa self power, dan kemudian bisa masuk ke peredaran darah kan. Jadi itu ya udah konsepnya semacam nanobot ya, Nenat ya. Ya, nah zaman itu sekitar tahun 50-an mereka udah sempat berbicara tentang ini ya. Jadi tentang futuristic medicine ya, penggunaan robot-robot ukuran kecil, ukuran nano untuk kesehatan ya, untuk medical problem. Dan itu yang menurut Tompkins membuat para alien itu bisa hidup sampai ribuan tahun nih, karena ada teknologi semacam nanobot nanite itu ya. Atau kalau misalnya istilahnya di super soldier, femtobot ya, 1 juta kali lebih kecil dari nanite. Kalau kita sekarang yang ada teknologi yang lagi dikembangkan teknologi nanobot. Ya, kemudian memang dalam diskusi disebutkan bahwa mereka semua tahu bahwa ekstraterestrial itu tidak menggunakan nuklir ya untuk propulsinya. Mereka punya propulsi yang bisa mengalahkan gravitasi. Ya. Sampai pada kesimpulan yang itu. Ya,
Kemudian ada informasi juga dari Tomkin bahwa pada saat pertemuan Eisenhower dengan sebuah advanced squadron ekstraterestrial di Murok Army Base atau Edward Air Force Base sekarang ya. Itu dikatakan bahwa Nordic alien, mereka mengklaim ya, alien yang datang tuh alien Nordic dan mereka mengklaim bahwa mereka sudah menguasai planet bumi. Dan mereka punya dua UFO cigar shape bentuk cerutu. Ya. Kemudian mereka punya tiga UFO bentuk ring terbang yang panjangnya 100 kaki ya, 100 kaki ya mungkin sekitar 30 meteran gitu ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa mereka punya beberapa alien battle group ya. Kemudian ada human-like alien ya, admiral laksamana yang human-like alien yang mengoperasikan itu. Nah, terus mereka juga mendemonstrasikan kepada Eisenhower mereka bisa membuat pesawatnya menghilang, muncul lagi, kemudian bisa mengatasi gravitasi. Dan message-nya ke Eisenhower adalah Nordic itu seperti mengancam, kita telah mengambil alih planet kamu. Kan. Kemudian mereka mau meminta izin kepada Eisenhower untuk memberitahukan keberadaan mereka kepada publik. Ya. Kemudian mereka akan membuat peradaban manusia lebih bagus. Nah, terus si ini nggak percaya, si William Tomkin. Dia bilang, itu omong kosong ya. Kenapa? Karena alien tipe lain juga mengatakan hal yang sama. Ya. Jadi kan reptilian juga mengatakan seperti itu. Mereka sudah menguasai planet bumi. Dia juga mengatakan mereka sudah menguasai planet bumi. Ya. Jadi ya si Tomkin nggak percaya. Kemudian pada saat itu, memang Eisenhower itu cuma bisa marah aja, dia nggak berdaya, tapi dia nggak mau nyerah. Dia nggak berdaya karena waktu itu belum ada reverse engineering ya dari crash alien vehicle. Jadi kalau sekarang kan udah, ya menurut Tomkin sekarang sudah ada pesawat-pesawat yang di reverse engineering dari UFO yang jatuh. Ya. Kemudian juga sekarang udah banyak senjata-senjata yang di reverse engineering dari UFO ya, UFO yang jatuh. Nah, kemudian Tolkien mengatakan bahwa masalah alien takeover itu memang menjadi agenda dari Office of Naval Research ya, dan ini memang jadi agendanya juga timnya Tolkien ya, think tank dari Douglas. Okay. Nah, di sini dikatakan bahwa ya dikatakan bahwa terus siapa sih? Kopi ya. Alien komplain nih kayaknya, mensabotase kayaknya. Apa? Alien mensabotase kayaknya nih. Tahu dia monitor. Ini mah Hani tamut ya. Oke. Ya. Jadi disebutkan bahwa kalau kita mau mengadakan perjalanan ke Mars, kita harus punya propulsion yang dari sumber energi yang baru. Ya. Dan mereka memang tidak mau menggunakan nuklir. Ya.
karena nggak praktikal gitu kan. Itu jadi masalah high temperature, nanti gimana cara memanage high temperature, mengisolasinya dan sebagainya. Jadi bulky, jadi besar gitu kan, jadi pesawatnya kan. Jadi memang yang paling ideal itu adalah electromagnetic propulsion ya. Ya, di sini menariknya bahwa ya mungkin di sini ada beberapa penjelasan, tapi bottom line-nya mereka memformulasikan suatu teori sehingga matter atau materi bisa mengeluarkan pure electromagnetic energy ya. Dan kemudian propulsion itu di-achieve dengan membebaskan electromagnetic energy, kemudian ditransformasikan sehingga menjadi suatu gerakan terakselerasi ya. Nah, untuk melihat prinsip-prinsip apa yang bisa digunakan dalam sebuah electromagnetic spaceship, di situ dijelaskan bahwa kita melihat analoginya seperti kapal yang didayung ya. Jadi kapal itu akan maju ke depan ketika dayungnya itu mempus ke belakang seperti itu. Jadi sistemnya seperti itu, tapi pakai elektromagnet ya, menggunakan electromagnetic momentum ya. Dengan sistem yang bisa charge dan discharge, elektromagnet charge dan discharge, ini bisa membuat suatu propulsion ya. Ya, sini juga disebutkan bahwa propulsive force dari sebuah spaceship bisa diambil dari synchronous oscillator. Ya. Jadi ada dua osilator, yang satu di shielding sehingga tidak terjadi no-net propulsion. Ya. Jadi propulsionnya ke satu arah aja. Kemudian ya nanti ada electromagnetic wave ya, yang membuat pesawatnya bisa berjalan. Ya, kenapa mereka berpikir bahwa harus masuk ke propulsi elektromagnetik? Karena nggak butuh fuel, ya, chemical fuel gitu nggak seperti konvensional roket. Kemudian juga ya device-nya itu very small, ya, dan ya paling juga nggak sebesar kalau kita pakai roket. Jadi ya akhirnya ya mereka berpendapat ya yang paling praktikal ya itu ya kita pakai elektromagnet. Disebutnya elektromagnet roket gitu ya. Maksudnya ya roket itu kan bentuknya, geometrinya. Roket yang pakai propulsi elektromagnet. Gitu. Dan di sini disebutkan bahwa ya MJ12 ya. Jadi kan waktu di sesi sebelumnya juga saya sempat bahas MJ12 ya. MJ12 itu juga memburu deadline supaya propulsion ini cepat-cepat diimplementasikan ya. Ya, dan Tomkin mengatakan bahwa mereka yang sedang di grup think tank ini, Deck dan Run think tank ini, itu mempropos untuk membuat large spaceship ya, yang ya bisa handle 2 km spacecraft carrier. Kemudian juga mereka mau membuat manufacturing plant di Utah yang bisa membuat spaceship tersebut. Dan mereka juga merencanakan bisa membuat spaceship yang 10 kali lebih besar. Jadi kalau 2 kilo ya, 2 kilo berarti 10 kalinya ya 30 kilo. Nah, itu sekitar tahun 50-an si Tomkin mengatakan seperti itu. Nah, kalau menurut informasi dari Super Soldier memang sekarang
Dartfleet tuh punya pesawat yang 30 kiloan ya. 30 kilometer. Nah, Tomkin itu mengatakan kalau kita menggunakan setting yang pas, yang benar, sebenarnya kita bisa membuat mesin propulsion itu untuk time travel, operate across time. Nah, ini ya sangat mengejutkan gitu ya. Mereka juga kaget kok bisa gitu kan. Nah, terus tapi mengatakan bahwa jangan dibilang dulu ke jenderal-jenderal bintang 4 bahwa kita punya teknologi free anti-gravity. Ya. Karena kalau misalnya teknologi free anti-gravity itu dipublikasikan, ya itu bisa mereplace metode ya untuk creating energi ya. Terutama perusahaan minyak dan electrical ya, perusahaan yang ya electrical kartel dan oil itu bisa bangkrut gitu kan. Jadi ya jangan dipublikasikan ke publik dulu. Terus, tapi mengatakan bahwa konsep propulsion yang dia kemukakan itu sebenarnya bukan konsepnya dia. Atau mungkin mengakui pikiran itu tiba-tiba muncul di kepala dia ya. Jadi istilah dia tuh alien yang menginjek pikiran itu ke kepala dia. Dan ya propulsion itu nanti punya kemampuan untuk time travel dan itu menurutnya part of alien secret technology. Ya. Di sini ada dokumen MTM622 ya. Jadi dokumen ini adalah dokumen Unconventional Propulsion Scheme. Ya. Jadi emang kumpulan dari tulisan-tulisan tentang Unconventional Propulsion Scheme, namanya dokumen MTM 622. Cuma dia kan ada 5 part ya. Menurut Tomkin baru part 2 yang unclassified ya. Jadi baru satu part yang unclassified. Yang 4 part yang lain itu masih classified, nggak boleh dibuka ke publik. Jadi si Tomkin tidak menuliskannya. Tapi Tomkin mengatakan yang masih classified ini membahas mengenai prinsip-prinsip teknologi dan proses-proses yang didevelop oleh Jerman ya. Kemudian ini juga terkait dengan teknologi dari alien. Oke. Nah, tim dari Douglas Advanced Design ini akhirnya mempelajari Unconventional Propulsion Scheme ini ya, dokumen MTM 622 ya. Kemudian mereka juga selain itu juga setelah itu mereka mengetahui ada potensial extraterrestrial threat ya, karena dari dokumen itu akhirnya ketahuan bahwa ada teknologi alien ya yang seperti ini ya ada threat karena bumi belum bisa menguasai. Ya dari goal dari tim mereka memang antara lain adalah membuat naval intergalactic combat ship, propulsion system, bisa membuat spacecraft carrier, battle cruiser, support starship, ya membuat space fleet lah. Jadi ini desain dari yang namanya Secret Space Program Solar Warden ya, yang disebutkan oleh Corey Good itu sebagian besar memang didesain sama si William Tomkin. Dan juga Tomkin juga mendesain naval communication ya, pembuatan naval communication station di planet-planet dan di bulan-bulan. Jadi mendesain gimana caranya membuat naval communication station. Dan di dalam desain itu juga ada space vehicle, ground support, launch equipment dan sebagainya. Jadi pembuatan koloni, pembuatan station itu juga didesain oleh timnya si Tomkin. Ya, ini salah satu dari isi dokumen yang part 2 ini ya.
Jadi antara lain dokumennya itu isinya adalah manuskrip yang ditulis tangan yang isinya cosmic theory yang menjelaskan graviti dan radiasi. Nah, teorinya ini antara lain ya principle of sheer mechanistic cosmos yang mengatakan bahwa ada suatu cosmic gas yang namanya ergon, yakni subnucleonic particle. Dan ini kayak molekul dari gas biasa ya, seperti kinetic gas theory. Cuma bedanya di sini subnucleonic particle, molekul-molekul ini dia bergerak dengan kecepatan cahaya yang universal, ya, random straight free path istilahnya ya. Nah ini adalah teori. Ini saya nggak bahas banyak ya, ini ada di sini. Nah, Tompkins sudah berusaha mengirimkan ini ke beberapa institusi, ya, antara lain ke Scripps Oceanographic Institute of La Jolla, California, Carnegie Institute, tapi nggak ada responnya. Kan. Kemudian juga disubmit ke Profesor Paul S. Epstein dari Caltech, ya, tahun 51. Nah, terus disebutkan bahwa dari profesor itu ya yang membuat manuskrip ini bukan spesialis di fisika, ya, jadi tidak mempunyai dasar-dasar fisika yang seperti orang kebanyakan. Dan informasi mengenai atomic dan radiation fisik itu asalnya dari popular second hand source. Dan itu banyak yang obsolete, itu teori-teori kuno yang dibahas itu, kemudian inaccurate, misunderstood. Cuma memang ada teori yang menarik tentang menghubungkan gravitasi dengan subnuclear particle, ya, flying along enormous free path ini. Ya. Jadi memang ada ya dasar-dasar fisikanya disebut kurang kuat, tapi ada teori yang menarik di situ. Oke, ini ada beberapa topik-topik sih ya di situ di part 2 MTM 622 ya. Ada macam-macam ya gitu. Ada banyak sekali. Nah, di sini ada salah satu teorinya Hermann Oberth ya. Hermann Oberth itu ahli dari Jerman ya. Ini tentang ionic propulsion atau disebut sama dia electric propulsion. Nah, di sini dia memang mungkin salah satu yang mempelopori ionic propulsion ya, mungkin juga di NASA mungkin pelopornya dia juga ya. Jadi dia mengatakan bahwa ya sangat efisien menggunakan electric propulsion atau ionic propulsion. Memang ionic propulsion tidak digunakan untuk membuat spaceship-nya itu lepas dari gravitasi sebuah planet. Jadi kalau kita mau membuat pesawatnya keluar dari planet itu nggak pakai ionic. Ionic dipakai setelah pesawatnya keluar dari planet dan mau ke planet yang lain. Itu bisa pakai ionic propulsion. Oke. Nah, ini si Tompkins berkali-kali mengatakan bahwa para ilmuwan dan insinyur Jerman itu udah mendesain space type vehicle dengan menggunakan informasi dari alien sejak 1920. Tompkins tahu dari mana? Karena dia pernah bekerja sebagai staff ya dari seorang laksamana yang memimpin intelijen ya, US Navy intelligence spy, Navy spy yang memang tugasnya memata-matai Jerman. Ya. Jadi ketahuan bahwa memang Jerman itu tahu sejak tahun 1920 membuat space type vehicle ya, menggunakan informasi dari alien. Kemudian Tompkins itu berandai-andai kenapa sih sebenarnya kok kayaknya alien itu berusaha memajukan teknologi dari manusia bumi. Jadi Tompkins itu punya pendapat bahwa kemajuan teknologi di bumi itu sedikit banyak dipengaruhi oleh alien. Nah, Tompkins mengatakan bahwa ya
anggaplah kita alien, kita melihat ada peperangan di bumi ya. Terus juga peradabannya sangat lambat, progresnya selama ribuan tahun. Terus akhirnya ya kita alien itu memilih salah seorang dari grup yang tadi yang berperang, kemudian dimajukan teknologinya. Nah, dalam hal ini menurut Tomkin yang dipilih itu adalah Jerman. Ya, kenapa? Karena sejak 1895 Jerman sudah membuat balon, bukan balon sih, airship ya. Jadi Crazy Count Zeppelin ya, Crazy Count Zeppelin itu semacam airship ya, flying enormous cigar ship ya. Kemudian juga sejak lama memang kota-kota di Jerman udah pakai monorail ya, overhead tram gitu kan. Jadi memang sudah desainnya sudah modern. Nah, kemudian memang akhirnya Tomkin juga membuat kesimpulan ya dalam sejarah itu akhirnya alien memilih negara-negara Nordik, negara-negara kulit putih ya. Ya negara-negara Nordik ya antara lainnya Jerman sebelum akhirnya mereka membantu Amerika Serikat dan Inggris. Ini sedikit tentang ion propulsion ya. Propulsi dengan ion stream ya. Kemudian ya ini cuma ini aja sih deskripsinya aja. Asumsinya bahwa ada sistem propulsi lain yang sudah membebaskan pesawat dari gravitasi bumi atau planet ya. Jadi ion propulsion itu nggak untuk membawa sebuah spaceship keluar dari planet atau keluar dari bumi, nggak. Propulsi lain yang membawa itu. Nanti setelah propulsi, misalnya kita pakai roket ya, roket mengeluarkan sebuah spaceship dari suatu planet dari bumi, begitu sudah keluar, baru pakai ion propulsion. Ya. Ini tentang nuclear ionic propulsion ya. Ini transit time tentang ion propulsion juga ya. Ini dari bumi ke Mars itu untuk spaceship yang 1000 ton itu butuh waktu 150 sampai 200 hari dan memang sangat efisien menggunakan ion propulsion. Hanya butuh power 10.000 kW, efisiensi 70%. Ya. Ini menarik tentang informasi Tomkin ya. Ya, possibility of extraterrestrial life yang pada tahun 49 itu memang sudah disimpulkan itu sangat mungkin ya sejak mereka mendapat dokumen MTM 622 ya, Unconventional Propulsion Scheme, dan kemudian akhirnya saintis-saintis yang meneliti dokumen itu melakukan dialog dengan Caltech di Pasadena, mendiskusikan mengenai potential threat dari extraterrestrial life form. Kemudian lama setelah itu akhirnya Brookings Institute menurut Tomkin itu mensubmit sebuah report ke NASA dan US Navy. Nah, report itu menjelaskan bahwa NASA harus membuat top secret control ya yang mengontrol semua informasi yang terkait ekstraterestrial. Kemudian kesimpulan dari Brookings Report, kalau kita mendisclose bahwa alien itu adalah ancaman, ini akan mempengaruhi populasi manusia ya di bumi dan akan menyebabkan social destruction ya. Itu konklusi dari Brookings Report. Dan akhirnya memang NASA, menurut Tomkin ya akhirnya NASA menyetujui usul dari Brookings Report dan NASA mengontrol informasi-informasi tersebut. Ya. Ini cerita tentang
Tomkin mendesain classified lunar naval base. Ini pernah juga diceritakan oleh Letnan Kolonel Philip Corso. Cuma bedanya kalau Corso itu proyeknya US Army, namanya Project Horizon. Kalau Tomkin namanya Lunar Naval Base. Itu disebutkan ada 2 fase. Fase pertama membuat Naval Base Construction Office, ya. Setelah itu baru membuat base-nya, ya, membuat base-nya mulai dari underground. Ya. Jadi kalau seperti Lunar Operation Command yang ada di bulan, ya, menurut Corrigut memang didesain dari underground. Nah, goal dari Lunar Naval Base itu ya membuat sebuah kota untuk 2.000 orang yang isinya Naval Research Center, Naval Command, Control Center, Advanced Power Generation, Military, Commercial Docking, Launching Facility, Naval Astronautical Observatory, Hospital, Medical Research, Environmental System, Agriculture, R&D, Transportation, Commercial, dan Research Center. Nah, ini menurut Tomkin lebih kompleks dibanding goal dari Project Horizon oleh US Army. Karena goal dari Project Horizon US Army hanya membuat missile base di bulan untuk melindungi planet bumi dari alien. Oke, nah ini mengenai Jerman rocket ya, V2 rocket ya. Ya, jadi menurut Tomkin ya V2 rocket itu memang dulu direncanakan oleh Hitler untuk membawa senjata ya across Atlantic Ocean, melewati Samudra Atlantis, dan rencananya itu untuk menghancurkan New York dan Washington. Ini semacam balistik missile gitu ya, balistik missile. Dan menurut Tomkin, Soviet Union juga sudah membuat riset ya. Tapi menariknya, menurut Tomkin, Soviet Union itu membuat roket yang sama ya dengan program A9 dan A10 dari Jerman, dan juga mereka menggunakan alien telepathic assistance menurut Tomkin. Jadi menurut Tomkin Soviet juga dibantu oleh alien. Dan rencananya Rusia itu akan launching roket itu ke bulan, mengontrol bulan menggunakannya sebagai base untuk ya memblackmail the entire planetnya untuk ya. Menurut Tomkin itu alasannya Presiden Kennedy mengatakan bahwa mereka akan ke bulan. Kalau menurut Tomkin, NASA itu adalah bukan organisasi sivilian. NASA itu adalah Naval Deep Space Galactic Penetration Organization. Jadi sebenarnya organisasi yang terkait dengan US Navy menurut Tomkin. Oke, ya ini kalimat terakhir bahwa hampir seluruh military industrial complex corporation seperti Northrop, North American, Lockheed, ya itu semuanya bekerja dengan awareness bahwa ada threat dari alien, dari UFO ya. Oke, mungkin presentasi saya sudah selesai sampai di sini. Mungkin waktu saya kembalikan ke Mas Nur. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Mas Nugi. Jadi ini ada komentar dari Mas Doni. Jadi materinya hari ini berat. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung. Belum ada pertanyaan di kolom chat soalnya. Boleh Mas Nur. Ya, silakan Mas Andi. Ya, selamat malam Mas Nuk dan Mas Nur dan teman-teman semua. Perihal klaimnya Tomkins, kalau dikaitkan dengan fenomena penampakan UFO dan segala macam itu, kalau saya dengar tadi kan narasinya dari Mas Nuk dan yang sebelumnya juga, seakan-akan bisa juga itu karena ini secret ya, top secret, hanya segelintir yang tahu. Bisa juga ya sebenarnya militer yang mengamati itu adalah militer yang awam, yang umum, yang sebenarnya itu adalah pengembangan
teknologi-teknologi reverse engineering yang dilakukan oleh tim-tim yang lebih elit lagi. Apakah mungkin seperti itu, Mas? Atau ada dibahas nggak oleh si Tomkin itu? Bahwa sebenarnya yang dilihat oleh mereka itu adalah teknologi-teknologi yang manusia ciptakan juga, yang dites juga mungkin ke kapal-kapal atau segala macam lah lihat reaksinya. Mungkin itu sih pertanyaan saya, Mas. Makasih. Oke. Jadi maksudnya ada UFO yang buatan US government gitu ya. Ada UFO Ya, yang betul. alien. Kayak kemarin kan ada tuh misalkan ada kapal perang Amerika dikerubuti oleh 12 benda asing kan gitu. Nah, Ya, akhirnya kalau dari klaim Tomkin bisa aja sebenarnya itu bukan UFO, ya, buatan manusia juga untuk melihat reaksi. Ini kan awak-awak kapal itu kan nggak ngerti ya tentang teknologi ini, jadi melihat reaksinya kayak gitu gitulah mungkin. Ada nggak pembahasan seperti itu untuk dari pihak Tomkin terhadap riset-riset atau ya mungkin itu sebenarnya kan riset ya, jadi melihat reaksi manusia terhadap teknologi-teknologi yang mereka buat gitu loh. Yang ya artinya manusia awam atau militer awam kan nggak ngerti dia. Makasih. iya. Itu istilahnya ARV kalau nggak salah ya. Alien Reconstruction Vehicle ya. Yang pesawat yang di reverse engineer sama United States Military. Kalau yang saya pernah baca sih memang ada beberapa yang menganggap UFO TikTok misalnya ada info bahwa itu sebenarnya punya secret craft-nya United States. Nah, tapi kalau ngelihat dari testimoninya, ya pesawat US Navy yang melihat UFO itu dia nggak tahu itu punya siapa gitu kan. Tapi emang ada insider yang mengatakan ya itu punya United States. Nah, kita mungkin nggak akan pernah tahu yang benar yang mana. Cuma memang benar bahwa United States itu punya ya alien ARV itu, alien reproduktif atau rekonstruktif ya vehicle, kayak ARV istilahnya itu. Memang udah ada yang udah di reverse engineer gitu. Jadi beberapa info udah mulai keluar sih, kayak kemarin tuh ada yang senator yang mengatakan bahwa Lockheed itu ya punya apa? Lockheed pernah reverse engineer UFO gitu kan. Jadi memang info ini memang semakin semakin keras gitu, semakin gencar kita dengar bahwa ya, tapi nggak tahu ya, disclosure nanti dibahas lagi sama Mas Nur kayaknya ya. Ya. Di sesi berikutnya. Jadi disimpan dulu ada pertanyaan tentang disclosure. Iya mungkin iya Mas, karena ini kan berkaitan juga nanti dengan yang di Kongres ya, yang pertengahan Juni ini kan. Bayangan saya itu bisa juga nanti anti klimaks. Jadi karena ini adalah teknologi, jadi mungkin bayangan saya ekspektasinya kita kan publik kayaknya gede ya. Ternyata mungkin akhirnya seperti biasa yang Mas Nur bilang ini kayaknya cuma rame-rame, tapi setelah itu ya ujungnya ya cooling down karena sebenarnya ini udah nggak murni juga alien karena memang ada pengembangan yang dilakukan oleh Amerika atau negara-negara maju lainnya. Jadi kan nggak mungkin mereka declare dengan begitu terbuka karena ada berkaitan dengan teknologi yang sangat rahasia. Mungkin kalau itu dia bendanya benar murni asing, mungkin mereka bisa lebih declare. Tapi karena sudah ada sifat pengembangan, terlepas kerjasama atau mencuri atau reverse engineering, pasti kan nggak bakalan lah negara itu kan peralatan apalagi yang sifatnya rintisan yang sifatnya canggih pasti mereka akan tutup-tutupi gitu loh. Itu sih bayangan saya mungkin. Makasih Mas. Gimana Mas Nur? Ya, jadi kalau tadi dari paparan yang disampaikan Mas Nugi, tampaknya yang saya garis bawahi adalah bahwa menurut Tomkins itu alien Nordik ini kan tampaknya sudah menguasai bumi ya. Kalau tidak salah ada statement seperti itu. Berarti kalau istilahnya menguasai bumi, berarti boleh dibilang apakah itu kerjasama atau apakah itu mengontrol, nampaknya bahwa
ini kalau kita percaya adanya alien Nordik ya. Ini kalau kita kan ada tuh yang tidak percaya, ada yang percaya. Tapi ini asumsi ya kalau memang alien Nordik itu ada dan benar apa yang dikatakan oleh William Tompkins. Dengan demikian, apalagi misalnya ada pernyataan bahwa Jerman sudah melakukan kerjasama dan membuat ya, pesawat itu sejak tahun 20-an. Dan kemudian kita tahu, kalau ini faktanya yaitu adanya para engineer atau ilmuwan Jerman yang yang kemudian dipindahkan lah ya atau dipekerjakan di Amerika. Juga ada yang ke Soviet juga waktu itu. Tapi yang terutama yang di Amerika yang dengan Project Paperclip itu kan bukan lagi rumors, tapi sudah merupakan fakta. Ada juga seperti Hermann Oberth tadi ya, juga Wernher von Braun itu kan dari Jerman juga, yang dari Nazi juga dulunya, yang kemudian bekerja di NASA. Nah, cuman memang proyek-proyek yang kita ketahui, tapi ini faktanya juga masih belum pasti karena memang masih bisa dipertanyakan kebenarannya, misalnya tentang proyek Haunebu, yaitu pesawat-pesawat anti gravitasi yang dibuat atau dirancang oleh Jerman berdasarkan katanya kerjasama dengan alien Nordik juga. Nah, kalau itu memang benar, berarti sebetulnya teknologi luar angkasa yang sudah dilakukan manusia bekerjasama dengan manusia dalam arti yang bekerjasama dengan entitas bukan manusia ini kan sudah cukup lama ya. Nah kalau itu berlangsung terus sampai sekarang dan kemudian ada teknologi atau pesawat-pesawat yang kemudian mulai muncul videonya di publik ya, terutama yang kita tahu beberapa tahun lalu ada 3 video yang dikeluarkan yang diakui resmi dari Pentagon, kemudian menyusul beberapa video yang lain juga. Nah, terlepas dari apakah itu memang teknologinya yang sudah dimiliki oleh Amerika, kan kalau pernyataan-pernyataan resmi yang muncul di publik kan pihak militer Amerika pun menyatakan bahwa itu bukan milik mereka, resminya ya. Mereka bahkan menduga bahwa apakah ini milik dari China atau dari Rusia. Jadi seakan-akan melihat bahwa keberadaan pesawat ini yang mungkin tadi seperti Pak Mas Andi bilang bahwa ini bagi militer yang tidak terlibat dalam secret secret project itu ya mungkin ini luar biasa ya, karena teknologinya memang canggih gitu. Bahkan salah satu siapa yang bilang ya, pilot juga atau mungkin siapa yang bahwa teknologinya 100 tahun terus bahkan 1000 tahun ke depan dari teknologi kita saat ini. Itu sama yang dibilang sama senator itu. Si Corso sama Tomkins itu referensinya sama. Itu teknologinya alien tuh ribuan tahun lebih canggih. Iya, dan kalau kita ngikuti bahwa kita sudah ada koloni di Mars ya, ada koloni di bulan ya, mungkin kalau kita memang hanya mengikuti informasi yang resmi yang ada yang dikeluarkan oleh mainstream saintis atau institusi antariksa yang resmi ya memang kita masih belum ke Mars itu. Tapi kalau seandainya memang apa yang diceritakan oleh Philip Corso, apa yang diceritakan oleh William Tompkins ini, dan kemudian dari whistleblower yang lain itu, tampaknya ya mungkin kita sebetulnya sudah jauh lebih ke depan ya daripada apa yang diketahui umum. Tadi kan William Tompkins juga bilang bahwa
ini sebaiknya jangan dibuka ke publik dulu. Tapi ya itu menurut saya sih, kalau mengenai disclosure-nya, ini kalau pendapat pribadi, ya pertama memang UFO atau UAP ya, Unidentified Aerial Phenomena ini tampaknya ingin ditegaskan sebagai ancaman. Nah, sebenarnya sudah lama, sudah dari dulu sih mereka menganggap UFO ini ancaman. Jadi, nah kalau ancaman terus dampaknya gimana kalau itu ancaman? Ya kalau ancaman ya berarti kita harus siap menghadapi ancaman. Bagaimana supaya siap menghadapi ancaman? Ini bukan kita, ini bukan seluruh umat manusia ya, kita dalam arti ya pihak Amerika ya. Ya, supaya bisa menghadapi ancaman ya berarti sistem kemampuan persenjataannya dan pesawatnya ya harus ditingkatkan supaya bisa menghadapi ancaman ini. Nah itu makanya kalau menurut saya juga akan berhubungan dengan military industrial complex, mungkin seperti Lockheed atau mungkin Donald Douglas atau mungkin yang lainnya juga, bagaimana mereka R&D-nya itu menciptakan pesawat-pesawat yang super canggih yang bisa menghadapi ancaman ini. Dan itu mau tidak mau akan berhubungan dengan dana. Ujung-ujungnya duit langsung. Udah. Ya, karena yang dikatakan oleh Louis Elizondo dulu bahwa AATIP itu kan dia waktu mengepalai program AATIP itu kan juga menganggap itu sebagai threat kan, sebagai ancaman, dan dananya juga cukup besar. Artinya dana itu kan bukan cuma untuk apa ya, untuk mendata, mencari, kemudian kita bayangkan seperti UFO hunter gitu terus. Menurut saya sih lebih dari itu. Bagaimana mereka berusaha untuk mempelajari apakah itu propulsinya, apakah itu mungkin apa ya, hal-hal yang berhubungan dengan teknologinya. Maka kayaknya tidak ambil soal dengan aliennya ya. Kalau seandainya malah mereka juga sudah berkolaborasi dengan beberapa ekstraterestrial. Kan tadi kan awalnya mungkin mereka mengira bahwa cuma satu ya Mas Nugi ya. Tapi kemudian William Thompson bilang ada berapa 19 atau 19. Nah, Waktu sementara Paul Hellyer kan juga mengatakan ada waktu itu pertama kali kalau salah mengatakan ada minimal ada 4 jenis ekstraterestrial. Terus kemudian siapa lagi ya yang bilang, ya mungkin William Tompkins ya yang bilang bahwa ada 19 ini. Tapi ada juga yang bilang sampai 54 jenis ekstraterestrial yang sudah ada di bumi gitu ya. Bagi saya ini masuk akal. Kalau misalnya gini, masuk akalnya kenapa? Ada satu saja ekstraterestrial yang tahu di bumi ada makhluk hidup dan dia sudah, artinya dia itu kelompoknya dia sudah bisa menjelajah galaksi inilah paling tidak, maka tentunya IT yang lain yang juga punya kemampuan interplanetary travel itu pasti informasinya nyebar dan kemudian mereka rame-rame berkunjung ke bumi gitu. Ya, itu pemikiran sederhana aja, makanya banyak yang kemudian berkunjung ke bumi dan mungkin sebagian juga menetap di bumi ya bisa saja. Iya. Ini belum sampai ke ini ke Tomkin dibantu sama 2 orang cewek itu belum ini. Masih panjang ceritanya. Iya. Tadi kan yang tapi gini yang ya entah ya memang susah untuk membuktikannya karena informasi seperti gini adalah yang kita tidak bisa membuktikan. Kita hanya bisa ya ini namanya soft
Jadi fakta yang ya bukan fakta yang soft gitu ya, bukan hard bukan fakta yang Soft kuat fact, gitu. soft fact bukan hard fact gitu ya. Iya, ya kita kan cuman berdasarkan bahwa oh William Tompkins ini orang yang bisa kita percaya gitu ya, artinya kredibilitasnya bisa dipercaya sehingga ya paling enggak apa yang dikemukakan tuh kalau kita mempercaya orangnya ya kita kemudian mempercaya apa yang dikatakannya. Kecuali kalau kita di awal sudah menganggap bahwa oh orang yang mengatakan ini itu tidak bisa dipercaya ya lain cerita ya. Cuma yang waktu dia bilang alien tuh nyebarin gas, nah itu kayaknya serem banget kalau beneran ya. Jadi sekarang ya mereka kayak apa ya, ya mengontrol manusia bumi. Info-info Ya. dari Tomkin ini kadang-kadang suka menyeramkan. Dia menyebarin gas untuk apa? Mengontrol manusia bumi, untuk kontrol populasi, kontrol pikiran. Terus kan tadi disebutkan itu Mas Nur, aliennya bilang ke Jenderal Eisenhower, Presiden Eisenhower, boleh nggak mereka istilahnya kayak channeling informasi ke manusia-manusia di bumi gitu kan? Ternyata minta izin dulu nih. Mungkin itu juga Mas Nugi. Jadi menurut saya sih kan sesuai dengan apa ya? Ya kalau dulu yang Mas Nugi cerita yang dari Good itu tentang apa? Tentang Muhammad Accord ya. Jadi atau mungkin juga ya harus izin. Kalau izin boleh ya dia lakukan. Kalau enggak ya enggak gitu. Dia enggak bisa kalau dia misalnya melakukan sesuatu yang tanpa seizin manusia mungkin akan kena masalah dengan apa Dewan Galaksinya atau Federasi. Ada polisinya. Ada polisinya, bisa saja kan? Gitu. Kayak PBB gitu, pasukan PBB. Mas Nur, ya. Kan apa namanya perihal pengakuan sepintas Obama ya, mungkin udah pernah dibahas nggak tuh ya? Bahwa kalau saya sih menangkapnya kan beliau ini kan mantan presiden sebagai politisi. Jadi kalau saya lihat tuh ada dua message yang dia sampaikan. Pertama, nggak semuanya bisa saya sharing di publik kan begitu. Yeah. Jadi kalau saya lihat dalam konteks William Tompkins maka mungkin aja ada kerjasama kan. Jadi ada hal-hal. Tapi ada juga pernyataannya kalau kita kontekskan dalam William Tompkins. Tapi dia bilang bahwa ada benda-benda yang menurut dia mereka sendiri nggak tahu itu apa gitu. Nah sekarang kan pertanyaannya jadi ada kalau dengan konteks itu William Tompkins itu kalau saya lihat jadi kayak kontradiktif ya. Jadi di satu sisi kalau versinya Obama ada hal-hal yang nggak bisa saya sharing kan begitu. Oh kalau versi Tompkins mungkin aja nih sebenarnya ada yang dikerjasamakan gitu loh. Tapi ketika dia juga bilang memang ada benda-benda yang sesuatu yang dari sisi presiden mendapat reportnya mereka tidak bisa menjelaskan gitu loh. Nah itu sih ambigu gitu. Dan menurut saya pengakuan Obama itu secara eksplisit ya yang saya tangkap kayaknya tertinggi ya dibandingkan Clinton. Kalau Clinton sebenarnya masih kayak ngambang ya. Tapi kalau Obama tuh kalau saya tangkap itu eksplisit sebenarnya. Jadi ada yang sifatnya rahasia negara nggak bisa diomongin publik. Tapi secara akseptasi ya. Secara general diakui memang ada gitu loh. Itu kan menarik ya. Kalau menurut saya gini, Mas Andi, jadi kalau apa yang dikatakan itu memang benar ya. Jadi pertama memang mereka sudah tahu dan punya data-data tentang UFO ini dan tentang ekstraterestrial ini. Tetapi di sisi lain mereka juga tahu bahwa ada ekstraterestrial atau ya entah apakah itu ekstraterestrial, apakah itu interdimensional yang tidak istilahnya tidak bersahabat dengan kita gitu loh. Sehingga mereka juga harus siap untuk menghadapi. Nah ini buat saya gini, Amerika ini kan
juga mempersiapkan, dan bukan cuma Amerika saya rasa, juga negara lain, terutama negara superpower ya seperti Rusia juga mempersiapkan persenjataan yang dipasang di satelit untuk menghadapi serangan dari luar sih sebetulnya. Nah, jadi kalau misalnya statement tadi yang dari Obama itu, ya dua-dua benar, bisa benar dan tidak kontradiktif sih. Kalau kita lihat dari memang sudah ada kerjasama sehingga mereka tahu dan itu tidak bisa dibuka ke publik. Tapi ada juga yang memang mereka tidak tahu karena ada entitas-entitas lain yang memang belum bukan sekutunya gitulah istilahnya. Kalau menurut saya sih gitu. Di atas langit ada langit ya, itu yang di atas langitnya itu yang kita nggak mengerti gitu ya. Yang kita yang kerja sama kita mungkin teknologinya 100 tahun atau 200 tahun ke depan. Yang datang yang tidak kita kenali mungkin yang teknologinya di jutaan tahun kali ya. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi gitu. Iya, lebih tinggi bisa lagi jadi. ya. Iya, makasih Mas. Jadi kan aneh ya, kalau menurut di buku itu kan disebutkan reptilian kerja sama Amerika Serikat, Grey kerja sama. Nanti ada Nordic juga kerja sama Amerika Serikat. Terus yang nggak kerja sama siapa? Terus yang dianggap threat itu siapa? Kan aku bingung kan. Karena Nordic kerja sama, reptilian, Grey, berarti sebenarnya itu spesies itu nggak yang dianggap threat kan? Yang dianggap threat itu menurut saya ya kita mungkin bisa cari banyak mulai dari siapa sih yang konflik di Dulci yang diceritakan oleh apa namanya tuh? Jadi ada satu pihak gitu ya? Ya. Ada satu pihak yang nggak bisa kita kasih label Grey musuhnya, reptilian, Nordic enggak, karena itu tuh cuma spesies gitu. Pihaknya tuh kita nggak tahu siapa. Iya. Karena spesies itu bisa kerja sama siapa aja kan? Nah itu yang ya siapa musuhnya? Kalau yang di kasus alien friendship itu kan musuhnya tuh katanya CTR. Kontrer itu kan ya artinya ya musuh. Dan ini masih ini baru 2 chapter sih tadi ya karena nggak sempet ya tadi, jadi cuma kebahas 2 chapter. Jadi yang maunya 8 kemungkinan bisa sampai 12 atau 16 ini kalau gini caranya. Karena banyak sekali yang dibahas di situ. Mungkin gini, Mas Tuki. Jadi kebanyakan orang mungkin gini. Kalau kita bicara soal alien, cenderung mungkin menggeneralisasi. Jadi, alien itu jahat atau alien itu baik. Jadi, nggak melihat bahwa ini yang kita itu lagi ngadepi ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nggak ikut campur juga ada. Ya. Jadi macam-macam sekali gitu. Jadi, dan jumlahnya banyak. Dan gini, yang kita harus hati-hati adalah ya sama seperti kita berteman dengan seseorang lah. Hari ini bisa berteman, besok bisa musuhan, besok lusa bisa berteman lagi, mungkin minggu depan musuhan lagi. Jadi emang kalau sama teman kos-kosan aku nggak pernah bisa musuhan lama karena tinggal itu tepat. Kayak politikus Indonesia. Ya, kalau lihat filmnya seperti Viking itu ya bisa aja mau antara suku ini perang sama suku itu. Besoknya tiba-tiba bersekutu untuk melawan yang lain. Sudah menang terus akhirnya perang sendiri lagi gitu. Jadi, ya mungkin dengan alien juga sama ya. Di level-level tertentu mungkin terjadi seperti itu. Kalau kata bocorannya dari Super Soldier itu ya di kalangan reptil Draco itu sering ada kudeta katanya. Jadi sering ada pembunuhan gitu kan. Terus nanti ratunya
dibunuh ganti yang lain kayak gitu-gitu. Jadi sesama mereka juga ada konflik internal, Ya. perebutan kekuasaan apa gitu. Ya sama lah kayak di bumi zaman dulu kan raja-raja ya. Sampai sekarang, Mas. Kayak, iya. Power, Game of Thrones. Jadi perebutan kekuasaan seperti itu. Nah itu ya memang kalau konteksnya ke disclosure ya emang menarik sih. Kita menunggu detik-detik keluarnya apa publikasi resmi. Tapi kalau disclosure ya misalnya gini, kalau tadi misalnya Nordic sudah menguasai bumi, ya kan? Artinya paling tidak Nordic menguasai Amerika lah paling tidak ya. Dan itu seperti yang dikatakan oleh orang yang dari pejabat dari Israel ya bilang bahwa sudah ada kerjasama dengan atau nyebutnya apa ya Pleiadian atau Federation atau apa lah. Terus kemudian yang di Iran juga sama ngomong seperti itu. Nah, berarti mau tidak mau menurut saya disclosure-nya juga harus tergantung kebijaksanaan atau keputusannya mereka juga pastinya. Iya. Tergantung alien Nordicnya mau sejauh mana dibuka tentang hal ini. Kalau dari Secret Space Program itu, Corrigut kan sering bilang orang-orang Secret Space Program itu nganggapnya Nordic itu tricky, penuh dengan tipu muslihat, bilang. Jadi seakan-akan tuh kayak Draco-nya itu lebih baik daripada Nordic. Karena yang suka nipu tuh bukan Draco katanya. Yeah. Mikir itu ya Nordic yang penuh dengan tipu muslihat katanya. Jadi kayak Loki gitu, trickster kan. Sebetulnya itu dari dulu saya punya pendapat yang ya mirip sih. Jadi mereka ini sebenarnya secara teknologi ya tergantung manusia. Karena jadi kayak kita di ini ya. Karena mereka punya blueprint-nya tapi kita yang disuruh bikin. Satu contoh misalnya gini. Tadi kita kan pernah diskusi juga Mas Nuki, misalnya kenapa sih UFO-UFO itu kemudian jatuh? Apakah sengaja dijatuhkan? Supaya ini dikasih contoh, dikasih teknologi, kemudian kembangkan. Gitu ya. Jadi ya dengan kemampuan intelektual atau inteligensia manusia gitu ya, manusia itu bisa mengembangkan dari temuan-temuan yang ada. Bisa reverse engineer dan kemudian juga mendevelop mungkin lebih canggih lagi. Dan kalau memang Nordic itu tricky ya memang mungkin jadi tipu gitu. Contoh misalnya ya aku Nordicnya misalnya gitu ya. Jadi bisanya cuma bikin ketapel gitu atau bikin roket yang biasa-biasa lah. Yang cuma pakai bahan bakar gas padat gitu. Terus saya kasih teknologinya. Nah, manusia itu bisa ngembangkan sampai yang lebih hebat gitu loh. Nah, kemudian aku juga ngambil, jadi aku akhirnya ngambil teknologinya. Gitu. Jadi ngambil dari manusia. Jadi Nordic ini ngambil teknologi dari manusia juga. Jadi manusia tuh kayak pesuruh gitu ya. Jadi disuruh ngembaliin teknologi ya gitu kan. Ya, kan iming-imingnya banyak. Kamu kalau kembangkan teknologi, kamu bisa jadi kaya, bisa jadi terkenal misalnya. Bisa nggak mati-mati gitu kan. Bisa juga dengan teknologinya. Ya itu menariknya sih. Jadi ini semua saling terkait. Karena kita bicara Tomkin itu kan yang mendesain Secret Space Program teknologi kan sebenarnya salah satu yang mendesain. Yang dipakai sama Corrigut itu yang mendesain tuh ya si Tomkin. Ya. Selain Tomkin ada lagi nggak ya Mas yang mendesain gini, yang juga bicara ke publik lah, whistleblower gitu. Ada, tapi bukan ahli engineer, ahli biologi, ahli yang suka ngebedah-bedah. Jadi dia suka dikirimin tangan alien, kaki alien gitu. Disuruh dipelajari. Namanya Emery.
nanti dibuat sesi lagi tuh Ember itu. Ember itu bicara tentang biological. Oh ini kan tentang apa? Pesawat, spaceship gitu kan. Ini dari sisi biologinya beda lagi. Kalau Jadi yang sebenarnya banyak. propulsi ion itu saya nggak salah pernah baca di majalah Mekatronika lama. Jadi saya berusaha Ya, cari-cari belum ketemu. Itu emang udah dari dulu emang ada kan itu. Iya, Inovasi 60-an itu sudah ada ya. Emang udah pernah cuma bukan untuk propel ke luar bumi, enggak. Itu kalau udah keluar dari bumi baru Iya. dipakai. Seperti yang kalau Cassini itu pakai apa? Nuklir ya? Yang ke Saturnus itu? Mungkin nuklir ya. Cuma mereka udah punya Stargate pakai kereta. Kalau Super Soldier tuh ngomongnya ya pakai kereta, mau kemana? Mau ke Mars, ya pakai Stargate gitu kan. Dari Mars ke Ceres ya pakai kereta gitu kan. Jadi teknologinya udah beda lagi gitu. Mas Nur. Ya. Ya, kalau menurut Mas Nur pertengahan Juni yang diminta Kongres itu apa Mas kira-kira ekspektasi dari Mas Nur ya sebagai ufolog senior gitu ya yang ikuti isu ini lama. Kira-kira apa sih Mas? Saya tidak ada ekspektasi. Nggak ada ekspektasi ya. Jadi gini, apa yang dilakukan oleh yang sekarang ini dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Stephen Greer tahun berapa dia? 2000-an ya. 2000-an itu jauh lebih hebat Stephen Greer tahun 2000-an. Diundang semuanya ya. Diundang semuanya dan banyak yang bicara, termasuk yang waktu itu mantan Menteri Pertahanannya Kanada. Ya. Nah, kalau yang sekarang ini dugaan saya ya. Kan tujuannya itu adalah Senat Amerika itu ingin jadi kan mau mendengarkan dari pihak intelijennya dari DoD ya, Department of Defense-nya Amerika. Dan dugaan saya sih mereka ingin menjelaskan ke pihak Senat bahwa UFO atau UAP ini itu adalah ancaman. Itu poinnya aja. Kenapa kok bisa ancaman ya? Karena teknologi yang dimiliki itu super canggih. Mereka tidak akan bicara tentang alien. Mereka cuma bilang, kita tidak tahu siapa yang punya ini. Itu buat mereka kan lebih aman. Tapi ada. Tapi canggih ada. Nah, kita sebagai negara adikuasa yang terbesar di planet bumi ini, ada pihak lain yang punya teknologi yang lebih hebat dari kita, kan bahaya. Kan ancaman buat kita. Kalau kita misalnya suatu saat diserang, kita bisa apa? Jadi kalau Senat akhirnya memutuskan percaya bahwa UAP itu ada dan itu merupakan ancaman, maka dananya akan lancar. Gitu. Jadi anggaran untuk pertahanan jadi tujuannya sebenarnya untuk menanamkan atau membuat senjata di luar angkasa kalau saya. Untuk itu cari dana buat Space Force, Mas Nur. Iya, untuk Space Force betul ya. Cari dana untuk Space Force. Nanti supaya nanti kan swasta bikin perusahaan mining. Nah, nanti Space Force yang jaga security-nya. Ini swasta bayar Mas Space Force gitu loh. Ya. Uang security. Bisa aja. Jadi kalau ekspektasi mengenai aliennya enggak ada ya. Karena justru yang tahun 2000-an yang project disclosure-nya Stephen Greer itu lebih banyak informasi, tapi kemudian ya masyarakat tetap aja nggak peduli gitu loh. Yang nggak percaya, yang skeptik ya tetap skeptik. Padahal yang ngomong udah orang-orang top lah ya. Mantan pejabat penting yang bicara. Gitu. Mau difoto dulu ya, ini nggak mau buka dulu. Ya, foto dulu. Satu.
Wah, ini Kang Ferry kok serem gitu. cuma satu layar. Iya. 1, 2, 3. Oke.